Perkenalkan, nama saya Eva Maria Nurulistahang dari kelas AB5C. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan penyedia layanan pelayan atau provider dengan pelanggan atau customer. Yang pertama ada memahami kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan merupakan suatu hal yang penting bagi para pelaku bisnis, karena dengan mengetahui, mengenali, dan memahami kebutuhan pelanggan, para pelaku bisnis tahu apa yang akan mereka kerjakan dan lakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan. Kebutuhan pelanggan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis itu seperti fasilitas yang didapatkan oleh pelanggan. Yang kedua, ada kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional itu seperti sikap, perilaku, dan tindakan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan atau customer-nya. Selanjutnya ada jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan orang-orang yang ada di luar daripada organisasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang marah. Yang kedua, orang yang tidak menyenangkan atau menjengkelkan. Yang ketiga, orang yang dingin namun mendidih darahnya. Yang keempat, yang keempat ada orang yang suka mengkritik. Yang kelima ada orang yang cerewet. Yang keenam ada orang yang aneh. Yang ketujuh adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Yang kedelapan ada pelanggan yang keracunan, dan yang terakhir ada pelanggan dengan keterbatasan usia atau fisik. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa pelanggan bersikap menyulitkan. Yang pertama, karena mereka merasa lelah atau frustasi. Yang kedua, karena mereka belum pernah berada di dalam situasi serupa sebelumnya. Yang ketiga, karena mereka ingin mempertahankan harga dirinya atau egonya. Yang keempat, karena mereka merasa diabaikan. Yang kelima, karena mereka berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol. Yang selanjutnya, yang keenam, karena mereka tidak bisa berkata atau memahami bahasa dengan baik. Yang ketujuh, karena mereka pernah diperlakukan buruk dalam situasi serupa sebelumnya. Yang kedelapan, karena mereka berada dalam keadaan yang bad mood dan melampiaskannya. Yang terakhir, karena mereka terburu-buru, karena mereka sibuk. Selanjutnya ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan sentuhan pribadi kepada pelanggannya. Yang pertama, menyebutkan nama. Yang kedua, pelanggan reguler. Yang ketiga, promosi yang memalukan. Yang keempat, selangkah di depan. Yang kelima, kemasan. Yang keenam, keunikan. Yang ketujuh, kebanggaan. Yang kedelapan, take and give. Yang kesembilan, tidak terlupakan. Dan yang terakhir, sabar serta sopan santun. Dan yang terakhir ada atribut pelayanan bagi pelanggan. Yang pertama, kecepatan pelayanan. Yang kedua, keramahan personal. Yang ketiga, pengetahuan personal. Yang keempat, ketersediaan karyawan. Dan yang terakhir ada tampilan fasilitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan penyedia layanan pelayan atau provider dengan pelanggan atau customer. Terima kasih.